Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Shiratal Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa haula ikhlas bersungguh-sungguh dengan kuat selalu oleh bimbingan Allah, ridhaan Allah, pertolongan Allah, lindungan Allah. Tidak sekejap apa? Atina fid dunya hasanah fil Atina fid dunya hasanah fil Atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Pembacaan doa selesai. Para pemuka lintas agama kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Acara selesai dan marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati,
Untuk selanjutnya berkenan Ibu Anies Baswedan dan juga Ibu Muhaimin Iskandar, kami persilakan untuk hadir di atas stage dan kami persilakan kepada para fotografer dan juga sahabat-sahabat dari media untuk mengambil gambar. Ini adalah momen yang luar biasa. Di area sini kita akan lanjutkan dengan berfoto di view bersejarah di lantai 2 Hotel Yamato atau Hotel Majapahit, Surabaya. Baik, pemirsa, kita sudah saksikan bersama, ini adalah suasana di Hotel Yamato di penghujung acara deklarasi Baca Pres dan Bacawa Pres 2024. Kembali kita bergabung dengan pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Mas Burhan. Masih bersama dengan kami, Mas Burhan. Ya, Egan. Ya, baik, Mas Burhan. Di ujung sebelum kita tutup mengenai deklarasi Baca Pres dan Bacawa Pres pada hari ini, Mas Burhan, apakah ada hal menarik yang mungkin akan dikomentari berkaitan dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem, Ketua Umum PKB, dan juga dari Anies Baswedan tadi? Ada proses yang begitu cepat berlangsung ketika kemudian pasangan ini akhirnya menjadi Baca Pres dan Bacawa Pres. Mungkin Anda mau menanggapi mengenai hal itu, Mas Burhan, silakan. Ya, pertama kita bisa menarik kesimpulan bahwa perjodohan politik antara Anies dan Muhaimin Iskandar itu penghulu politiknya namanya Surya Paloh. Jadi kesimpulannya sangat singkat dan padat. Bang Surya memiliki kontribusi yang sangat krusial dalam memastikan kedua tokoh ini bergabung dan berlayar nanti di 2024. Dan itu bisa kita tarik dari cerita singkat yang disampaikan oleh Gus Muhaimin yang mengatakan pertemuan beberapa hari terakhir dengan Bang Surya, akhirnya Gus Muhaimin menarik diri dari koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo dan kemudian bergabung dengan Anies Baswedan. Nah, kalau dari statement Gus Muhaimin maupun Mas Anies, kita tahu bahwa kedua tokoh ini bukan orang baru. Mereka kenal sejak lama, sejak menjadi aktivis mahasiswa di UGM. Memang berasal dari fakultas yang berbeda, satu dari FISIP, satu dari Fakultas Ekonomi, tapi keduanya memiliki jam terbang sebagai aktivis sejak lama. Kebetulan berasal dari dua organisasi besar keislaman, Mas Anies dari HMI, sementara Gus Muhaimin berasal dari PMII, tapi keduanya disatukan oleh
tadi keduanya mengatakan cinta yang dalam terhadap Indonesia. Selain tentu saja kalau kita amati, keduanya juga mencoba mengingatkan memori lama berkaitan dengan sejarah kakek buyut mereka yang berawal dari Surabaya, Pak R. Baswedan, kakek dari Mas Anies maupun Ki Bisri Syamsuri, ya, kakek buyut dari seorang Muhaimin Iskandar, semuanya bertemu dan berjuang di Surabaya. Sepertinya memang ada semacam keinginan untuk memutar kembali memori itu untuk menarik, ya, simpati warga NU khususnya dan warga Jawa Timur secara umum, karena seperti yang tadi saya katakan, Egan, Jawa Timur adalah kunci. Jadi sukses tidaknya pasangan ini berlayar dan sekaligus menarik dukungan tergantung oleh satu, seberapa besar warga Jawa Timur yang melirik Mas Anies dan Gus Muhaimin di kertas suara nanti. Yang kedua, untuk itu diperlukan soliditas terutama dari PKB. Karena saya tadi sampaikan sejak pemilu 2004 ya kalau tidak salah, Pilpres 2004 pertama kali sampai sekarang, kita tahu Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah kunci dan Jawa Timur adalah basis PKB. Jadi kalau misalnya PKB gagal untuk menjual Anies dan Gus Muhaimin kepada warga Jawa Timur, tentu berat buat Nasdem atau koalisi partai pendukung Anies yang lain, karena kuncinya adalah Jawa Timur. Dan PKB tentu menjadi tulang punggung, ya, pasangan ini dalam rangka memastikan suara Jawa Timur bisa solid, setidaknya tidak didominasi oleh Ganjar atau Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya Jawa Timur taruhlah kalah tipis, sementara di Sumatera, di Jawa Barat, di Banten, Mas Anies bisa unggul atau unggul tipis, itu tentu akan menciptakan kejutan. Tetapi kalau misalnya Jawa Timur kalahnya telak seperti hasil survei per hari ini, Mas Anies hanya dapat 20%, tentu berat buat Mas Anies dan Gus Muhaimin untuk bisa mengunci kemenangan di tingkat nasional. Jadi Jawa Timur adalah kunci, dan kunci itu sangat tergantung oleh soliditas PKB. Dan tantangannya tidak mudah, karena dibanding dengan pemilu sebelumnya, ya, PKB dan NU relatif terbelah, ya, tidak sesolid sebelumnya. Nah, masih ada waktu tentu saja buat PKB untuk mengkonsolidasi kekuatan dan menyatukan sekian banyak terutama basis-basis NU kultural dalam rangka mendukung pasangan ini. Mas Burhan, pasangan ini diibaratkan botol dan tutup botol. Pasangan ini akan menghilangkan cebong dan kampret, mendatangkan politik kebinekaan. Tanggapan Anda? Ya, jadi istilah Bang Surya tadi tepat sekali, ya. Pertama, kalau kita ikuti polarisasi yang menghantui selama 2 pilpres terakhir, istilah kadrun, ya, istilah cebong dan kampret, itu seharusnya di atas kertas bisa dihilangkan atau minimal diperkecil dengan bersatunya Anies dan Muhaimin Iskandar. Ya. Mas Anies kita tahu sejak pilkada DKI itu dianggap bagian dari luar pemerintahan dan dianggap sebagai ikon baru dari kelompok yang seringkali diejek, ya, atau diplesetkan sebagai kubu kadrun. Sementara Gus Muhaimin 2 kali pemilu terakhir menjadi tulang punggung pendukung Pak Jokowi yang seringkali diplesetkan sebagai cebong, ya. Jadi ketika kedua tokoh ini bersatu di atas kertas, lagi-lagi itu diharapkan bisa menghilangkan sekat polarisasi lama yang sekian lama, gitu ya, itu membelah bangsa ini. Jadi di atas kertas ada ikhtiar yang sedang dikerjakan oleh Nasdem untuk menghilangkan polarisasi yang menurut saya tidak sehat buat politik kita. Dan kita berharap pasangan ini dan kemudian disambut oleh Pak Prabowo, disambut oleh Mas Ganjar, itu membawa perdebatan jelang 2024 menjadi perdebatan yang jauh lebih produktif, jauh lebih programatik, ya, dan menghilangkan polarisasi yang membuat pembelahan bangsa ini menjadi perdebatan yang kurang bermutu. Jadi dengan hilangnya polarisasi lama, kita berharap pasangan yang muncul nanti di Pilpres 2024 itu membawa perdebatan yang jauh dari gimmick, ya,
membawa perdebatan mengenai apa yang mereka tawarkan untuk bangsa Indonesia yang lebih baik, apa yang diubah, dan apa yang dipertahankan. Yang tadi istilah kaidah usul fiqh yang dipakai oleh Gus Muhaimin itu bagus sekali ya, al-muhafadzah alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah, mempertahankan sesuatu atau warisan atau legacy yang baik dari Presiden Jokowi, dan wal ahdu, dan mengambil sesuatu yang positif yang mungkin belum dikerjakan sekarang, atau kalau sudah dikerjakan perlu perbaikan dan koreksi. Hal-hal semacam itu yang kita tunggu dalam perdebatan antar capres ke depan. Tapi jargon perubahan sendiri masih cocok tidak sih untuk Anies dan Muhaimin ini? Nah, ini menarik nih ya, karena kalau kita lihat Mas Anies dan Gus Muhaimin itu tulang punggungnya adalah dua partai pendukung pemerintahan sekarang. Apalagi sejak Partai Demokrat menyatakan keluar dari koalisi pendukung Anies. Sementara lagi-lagi kita tunggu PKS, karena PKS saya lihat belum kelihatan ya ketua umumnya atau presiden PKS-nya, tetapi dari anggota tim 8 PKS menyatakan komit untuk tetap mengusung Mas Anies. Tapi poin saya adalah Mas Anies sebagai figur perubahan tentu tepat, tetapi dua partai pendukungnya itu adalah partai pendukung utama Presiden Jokowi. Jadi perlu tafsir baru yang bisa mengikatkan narasi perubahan dengan keberlanjutan yang selama ini diperjuangkan oleh Nasdem dan PKB di belakang Presiden Jokowi. Jadi perlu narasi baru tetapi tidak menghilangkan semangat perubahan tadi. Nah, saya kira kaidah usul fiqh yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin tepat. Oke, Karena baik. narasi wal ahdu Mas Burhan, mohon maaf saya potong, kita akan benturkan dengan berlanjutan. Ya, Mas Burhan, maaf saya potong, kita akan dengarkan